warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di pelatihan teknis administrasi dasar dengan materi penyusunan naskah dinas. Semangat pagi. Sebelum kita masuki materi ini, perkenalkan nama saya Bapak Arif Effendi SHMM yang akan memandu Bapak dan Ibu sekalian untuk mempelajari materi penyusunan naskah dinas. Dalam materi penyusunan naskah dinas ini dibagi 4, ya. 1. Identifikasi data, 2. Tata naskah dinas, 3. Naskah dinas, dan 4. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam identifikasi data ini diperlukan pengetahuan, keterampilan, sikap mengidentifikasi data keterkaitan dengan penyusunan naskah dinas. Untuk tata naskah dinas, ruang lingkup tata dinas meliputi tata naskah, penggunaan kertas, stempel dinas, sampul naskah dinas, penggunaan tinta, papan nama instansi, penyimpanan naskah dinas. Kemudian asas-asas tata naskah dinas. Itu ada daya guna dan hasil guna, pembakuan, pertanggungjawaban, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, serta keamanan. Kemudian prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas ketelitian, kejelasan, singkat dan padat, logis dan meyakinkan. Kemudian untuk pengelolaan surat masuk, nanti Bapak dan Ibu akan mengalami dan sekarang bekerja di kantor, itu instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima, itu tahap pertama. Kemudian tahap selanjutnya adalah hasil pengendalian surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. Dan ketiganya, alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga pejabat struktural terendah yang berwenang. Kemudian untuk pengelolaan surat keluar dilakukan melalui tahapan konsep surat keluar diparah pada pejabat yang berwenang secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian. Kemudian surat keluar yang telah ditanggatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD. Kemudian surat keluar segera untuk dikirim. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengolah. Kemudian untuk naskah dinas, itu bentuk dan susunannya. Bentuk dan susunan naskah dinas, 1. Produk hukum daerah, kemudian 2. Produk hukum perangkat daerah, 3. Surat. Kemudian B. Jenis naskah dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, peraturan bersama gubernur, dan keputusan gubernur. Kemudian C. Jenis naskah dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk hukum terdiri dari peraturan pimpinan SKPD dan keputusan pimpinan SKPD. Kemudian jenis naskah dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri dari instruksi gubernur, surat edaran, surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat izin, surat perjanjian, laporan, rekomendasi, surat pengantar, telegram, lembaran daerah, berita daerah, dan berita acara. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai.
Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Kemudian dalam penyusunan kata dan kalimat yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah persukuan, kemudian kata berimbuhan, penulisan gabungan kata, penulisan huruf besar, jenis kata, dan tata kalimat. Demikian apa yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu hanya sedikit saja apa yang saya sampaikan. Nanti Bapak dan Ibu bisa lebih mendalami lagi di modul penyusunan naskah dinas. Dan Bapak Ibu nanti tolong dipelajari, dibaca, dan didalami dari bab 1 sampai bab terakhir. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.